sekarang Nurdin dengan judul akselerasi pelayanan kepegawaian dengan mobile sejaket di Kabupaten Wajo. Waktu presentasi kita secara keseluruhan 45 menit. Waktu presentasi dari Pak Nurdin maksimal 15 menit. Kemudian ada penjelasan testimoni dari Pak Firda 5 menit dan tanya jawab dengan pengundi sekitar 15 menit. Untuk itu kami silakan Pak Nurdin dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, yang saya hormati Bapak Coach, saya hormati Bapak mengoleh kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengawali dengan mengajak Bapak sekalian, Bapak untuk mengajak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita semua hadir dalam acara seminar implementasi perubahan. Saya perkenalkan diri, nama saya Amiruddin, merupakan salah seorang performer dalam diklat kepemimpinan tingkat 2 angkatan ke-41 kelas G UKP 2 Klan Makassar. Telah melaksanakan sebuah implementasi perubahan, yaitu akselerasi pelayanan kepegawaian dengan mobile sejaket yang telah disepakati antara format dengan coach dan telah dibimbing diarahkan oleh mentor kami, Bapak Sekjen Hormat. Baik, Bapak sekalian, Bapak, sebelumnya kami akan menyampaikan sedikit video terkait dengan ini. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo sebagai lembaga teknis daerah untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara. Kini dengan sebuah inovasi baru dalam pelayanan kepegawaian mobile sejaket. Jadi yang melatar belakangi kami bahwa masyarakat saat ini sangat membutuhkan yang namanya pelayanan aparatur sipil negara yang lebih baik. Namun dalam hal ini tuntutan itu harus dikaji awal bahwa bagaimana tingkat pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo terkait dengan pemenuhan kepegawaian. Jadi kami harus berangkat untuk itu lebih awal pelayanan kepegawaian itu bahwa kita tuntut ASN itu disampaikan kepada masyarakat. Jadi ada efek yang diharapkan dalam hal ini. Ya. Kemudian bahwa untuk menunjukkan ASN yang memiliki kepedulian kepada masyarakat, maka ASN perlu diberikan hak kepegawaian tadi, ya, menunjukkan pengurusan yang kita fenomena yang terjadi semesternya Pak. Kan ini terbahas sudah kita bahas ya, sudah disampaikan pada saat pameran. Supaya kelihatan yang sudah lama tanda tangan, ada mahasiswa S3 BUMN, sudah lama saya setuju sebenarnya. Kemarin sore kalau datang saya sudah ujian besok Pak. Jadi implementasi proyek perubahan yang pertama di milestone yang pertama ini. Jadi dalam tim kerja
dari milestone pertama ini adalah rapat penyusunan rencana kerja tim, sudah dilaksanakan, ada pembuktian berupa daftar hadir. Kemudian masuk di milestone kedua, kegiatan pertama melakukan pertemuan dan kunjungan dengan seluruh stakeholder yang ada sesuai dengan apa yang telah dipetakan, itu sudah dilaksanakan. Dan untuk kegiatan ini ada 106 dukungan surat pernyataan dukungan dari stakeholder. Kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua di milestone kedua ini adalah melakukan kunjungan ke perbankan, BPJS dan seterusnya. Ini juga sudah mendapatkan surat dukungan sebanyak 29 surat pernyataan dukungan stakeholder. Kemudian yang ketiga di milestone kedua ini kegiatannya adalah melakukan kunjungan ke BKD provinsi, di instansi-instansi atau yang kerja di provinsi, termasuk juga dengan kantor 4 DKM, surat pernyataan dukungan sebanyak 15 surat dukungan, ada bukti terlampir. Kemudian yang ketiga, milestone ketiga, terrealisasinya penyiapan perlengkapan. Kegiatan pertama kami lakukan sudah kita laksanakan pada tanggal 28 Juni. Kemudian kegiatan yang kedua, menyiapkan perlengkapan juga sudah disiapkan pada saat itu. Nah, kemudian milestone yang keempat, yaitu menyiapkan bahan materi coaching, sudah kami lakukan bersama dengan tim kerja kami pada tanggal 30 Juni. Ada bukti-bukti yang terlampir. Kemudian kegiatan yang kedua di milestone yang keempat ini adalah melaksanakan coaching. Kami lakukan coaching khusus untuk tim internal kami untuk melakukan proses digitalisasi dokumen kepegawaian di SKPD. Kemudian milestone yang berikutnya, milestone yang kelima, menyiapkan dokumen kepegawaian yang valid dan absah untuk di scanning. Jadi sebelum kami melakukan digitalisasi dokumen kepegawaian, kita persiapkan dulu dokumen kepegawaian yang ada di SKPD. Itu dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 12 Juli. Ya, berikutnya proses digitalisasi. Di sini kami lakukan proses digitalisasi. Untuk tahap pertama itu kemarin kita lakukan untuk di SKPD saja, sesuai dengan apa yang tadi direncanakan di dalam milestone kemarin di RPP. Tetapi melihat kondisi yang terjadi, animo daripada seluruh SKPD, mereka mengundangkan untuk kita lakukan lagi scanning untuk 11 SKPD. Sudah kita lakukan juga. 5 menjadi 11, 5 menjadi 5 ditambah dengan 11 berarti 16. Tahap ketiga lagi tambahan lagi untuk kecamatan 4. Jadi totalnya sekarang sudah 20 SKPD dan sudah kami lakukan, dan insya Allah akan kami lanjutkan pencapaian tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Kita harapkan bahwa paling lama per 31 Desember 2015 ini seluruh ASN sudah dilakukan digitalisasi dokumen yang akan mempermudah proses ini, sehingga nanti bukan bukti-bukti secara fisik, tapi cukup dengan soft copy image dokumen yang akan tadi. Sekarang berapa SKPD jadinya? 20 Pak. 20 ditambah dengan kecamatan itu. 16 tambah 4 lagi jadi totalnya 20. Mungkin nanti kenapa mesti harus seperti itu? Jadi memang pada saat 5 SKPD itu kami yang turun langsung melakukan scanning, tetapi yang terakhir ini 11 dengan 4 ini kita lakukan upaya inovasi lagi dalam hal proses ini. Kasubag kepegawaian yang melakukan scanning, tugas kami hanya melakukan verifikasi terhadap berkasih, prosesnya cepat Pak. Kalau awalnya yang 5 kami langsung scanning, kami verifikasi, tapi tahap berikutnya itu ada inovasi sedikit bahwa diberikan kandungan melakukan scanning sendiri. Nanti pada saat validasi ini kami turun untuk mencocokkan dokumen yang absah dengan hasil dokumennya itu. Jadi prosesnya cepat Pak. Jadi kami optimis pada 31 Desember insya Allah kami akan menuntaskan seluruh pegawai yang ada di Kabupaten kurang lebih 7.400 pegawai yang ada di Kabupaten Wajo. Kemudian milestone yang ke-6, menyusun konsep sistem aplikasi. Jadi kami sudah masuk di milestone ini dalam bentuk Kalau ini ada mau ditampilkan ininya? Ada Pak. Websitenya ada? Ada Pak. Coba dijelaskan aja yang lain Pak. Biasanya. Mati listrik Pak. Tapi kan ada Ada insert, geser. tapi itu baru bunyi. Oh, udah. Saya lanjut Pak sambil menunggu ini. Kemudian di milestone yang ke-6 ada pembahasan konsep sistem aplikasi
sistem aplikasi itu per tanggal 21 sampai dengan 30 Juli 2015. Ya. Kemudian ada persetujuan konsep sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. Jadi di sini ada tim kerja kami Pak, di dalamnya lagi ada tim IT yang kami rekrut dari PNS kami yang secara lokal di Kabupaten Wajo. Jadi kita tidak melibatkan Pak IT dari luar karena untuk menghindari ketergantungan. Jadi ketika ada trouble langsung cepat kita lakukan eksekusi untuk perbaikan. Jadi kami merekrut dari guru-guru SMK yang ada di Kabupaten Wajo, jumlahnya 5 orang dan memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk bisa menangani sistem yang seperti ini. Setelah itu dilakukan penyusunan konsep, kami mengajukan kepada mentor kami bahwa konsep sistem aplikasi yang akan kami bangun seperti ini modelnya, dan sudah disetujui pada saat itu pada 31 Juli 2015. Kemudian di milestone ke-7 ini membuat flowchart aplikasi pelayanan kepegawaian. Jadi karena sebelum kita membuat sebuah sistem, membuat flowchart untuk aplikasi pelayanan kepegawaian itu sudah dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 4 Agustus 2015. Berikutnya di milestone ke-7 ini juga menjelaskan deskripsi aplikasi pelayanan kepegawaian. Jadi ada deskripsinya setelah kita membuat flowchart, ada deskripsinya kita buat. Kemudian berikutnya membuat detail implementasi aplikasi pelayanan kepegawaian. Semuanya ada buktinya Pak, terlampir. Kemudian setelah itu kita lakukan penginstalan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. Penginstalan, melakukan entry data yang disiapkan, termasuk sinkronisasi data dengan membuat struktur data yang dibutuhkan. Berikutnya menjalankan uji coba sistem aplikasi pelayanan kepegawaian secara internal dulu. Untuk 5 SKPD kita mencoba. Berikutnya menginventarisasi permasalahan sistem. Siapa tahu ada trouble dengan sistem itu atau ada masukan dari stakeholder kami di SKPD. Melakukan perbaikan sistem. Ternyata ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Kemudian masuk di milestone ke-8, merancang naskah panduan. Jadi kemarin sudah dilakukan perbaikan, kita lanjut ke milestone ke-8, membuat atau merancang naskah panduan operasional. Kita arahkan bahwa seluruh SKPD termasuk yang pertama kepegawaian mampu mengoperasikan daripada sistem ini, maka kita membuat sebuah naskah panduan. Kita mengambil panduannya, menyusun panduan operasional sistem aplikasi kepegawaian. Kemudian 9, merancang bahan materi coaching, karena kami harus lakukan coaching pendampingan terhadap seluruh SKPD terkait dengan ini, bukan hanya yang 5 SKPD Pak, tapi seluruh. Bahkan kami melibatkan juga nantinya. Ada bukti-buktinya kita pun. Ada Pak. Lebih bukti-bukti itu yang dijelaskan ini masuk coaching milestone berapa. Ya, foto-foto. Ya, foto-fotonya atau ada videonya. Ya, foto-foto kan. Pembahasan materi. Kita melihat bukti-buktiannya. Ya. Yang foto-foto. Tidak ada terbatas. Ini kepala punya ini tapi ini tidak cukup 1 jam. Testimoni atau apa saja yang pembuktiannya yang dijelaskan ini masuk ke ya itu. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo sebagai lembaga teknis daerah untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam penyelenggaraan
manajemen aparatur. Kapan Bapak datang? Ini akan kembali kepada pegawai. Apa tanggapan Bapak tentang perubahan ini, Pak? Saya kira itu mempermudah pelayanan terhadap pegawai. Dan itu saya harapkan jalan terus. Dan saya mendukung. Jadi harapan Bapak datang. Sama dengan yang kemarin itu kan, ini kan beda juga. Karena langsung prakteknya. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan, bagaimana hasilnya, sudah jelas sebetulnya. Dan langsung dinilai oleh Terukur wakil bupati kami dan Saya kenal. bisa meningkatkan trust. Nah, ini terkait Pak. Informasi ini karena Bapak dengan pemberian pelayanan seperti ini akan karena sangat strategis sekali untuk pelaksanaan kegiatan Sebuah solusi dalam rangka meningkatkan sebuah terobosan. Saya sudah membayangkan betapa kesabarannya itu pilih nanti suara Pak. SKPD-nya Bapak Dan dari badan diklat provinsi juga. Jo harus istimewa kemungkinan yang akan atas Informasi ini kami sesakan membantu para pegawai kita untuk mendapatkan jasa-jasa para pegawai secara luas. institusi tanpa lari sholat. Di mana dalam pelaksanaannya itu kita tinggal di tempat, tinggal klik dan tertuang. Bagaimana aja? Semua ini kegiatan budaya baru itu secara terus menerus. Memang kita butuh Dinas Pariwisata. adanya sistematik order, termasuk kan ada untuk yang diharapkan pertemuan untuk kedepan gimana? saya kira ini bisa mungkin Ya, terus jangka panjang bisa dilanjut terus ini bisa selain SKPD, ada lagi yang lain? Ada Pak. Dua yang lain. Ini Perguruan kita perubahan ini Pak Direktur Pasca Sarjana di Magelang tuh? Ya, mulai. Ini dari Bank Pak, dari Hah? BRI. Memberikan bantuan juga kepada kami Pak. Bantuan dalam bentuk scanner karena kami belum punya scanner yang bisa scan dengan resolusi yang tinggi. Ada dari anu, BKKBN. Referensinya mendukung BKKBN, BKN. Ada Pak, ada. Coba coba. rumah ini Siapa ini? sama asumsi filosofinya seperti dan Ini tokoh agama Pak yang kami bahkan untuk coaching terkait dengan ketika ada pegawai yang bermasalah kita turun bersama untuk melakukan pendekatan sampai di rumahnya kita datangi kalau ada misalnya pegawai yang malas, kebanyakan wejangan dan ini juga usaha kita selalu undang juga ketika ada kegiatan dengan diklat. Ini pengusaha Pak memberikan bantuan kepada kami Apanya? pengusaha tokoh. Apa anunya? Keterlibatannya? Keterlibatan memberikan dukungan kepada kami bantuan mobil operasional untuk sementara karena Apa? mobil operasional kita pinjamkan, kemudian berikan juga bantuan 10 juta karena kami selalu ada kerjasama dalam pengadaan kebutuhan pegawai di sini Pak. Ada keterkaitan KPK ya. Iya. Yang memberikan bantuan ke kita karena sebenarnya kita ini Pak berangkat di ini 0 APBD Iya. dalam implementasinya ini. Iya. Kalau ini Pak BKN Pak. Apa testimoninya? Testing. Ada testimoni, coba. Beliau masih kenal tuh? Ada testimoninya Pak kepada BKN? Ini baru 2 bulan atau 3 bulan bisa Iwan. Intinya Pak mendukung untuk sinkronisasi data. Ya. Itu mau dukungan Bapak dalam. Oke. Masih ada berapa Pak? Ada terkait dengan mampu yang diperluas dalam implementasi perubahan aksi rasional kepegawaian. Ya. Telah di launching ini. Coba launchingnya, mana anunya?
masuk di itu, Ya Pak. di websitenya mana? Di websitenya Pak. Coba bisa dibuka satu baru Ya, dipraktekkan. Ini homenya. Hmm. Ini pada saat launching Pak. Enggak prakteknya. Badan Kepegawaian dan Website bisa dibuka nggak? Bisa. Di launchingnya tadi kan? Ya, Stakeholders. Terus kita semangat bukan besar. Dua bapak sekalian, Assalamualaikum. Jadi ini mobil secara mewujudkan organisasi kinerja produktif, secara sistematik, integritas, cepat, adaptif, komitmen. Jadi ada nilai Pak yang kita bangun juga. Ada sebuah nilai kita bangun di sini. Anunya saja Pak, apa websitenya? Karena itu sedikit lagi. Websitenya Pak ini Kalau kita masuk, masuk di home Pak. terus, Kita ini klik mobil si cakep, ah, klik di sini link masuk ke sini. ah, Di sini ada si peka, apa itu sebagai? sistem informasi pelayanan kepegawaian. Ya, Karena begini Pak, SAPK yang sekarang dibangun oleh BKN itu belum bisa diakses oleh kepegawaian kita yang ada di SKPD. Iya, Itu iya. hanya untuk toolnya saja BKD. ya, Jadi kami berinovasi ah, dengan mengadaptasikan apa yang sudah dilakukan oleh BKN. Kita bikin sistem lain dalam hal untuk proses kenaikan pangkat Pak. Ada proses cuti, ada proses pengolahan data pegawai, termasuk juga dengan sistem pelaporan kehadiran. Di sini ada beberapa, kemudian ini adminnya, ini si peka pelayanan kenaikan pangkat. bisa nggak ada satu bukti Bapak masuk? Coba. Ya, Pak. Satu aja. Yang mana Bapak mau masuk? Yang bisa Bapak si peka. ya, coba. Saya ini sebagai adminnya Pak. Ya. Ya. Kita melihat prosedur kenaikan pangkat. Ya. Saya ini Pak, prosedur kenaikan pangkat. Coba lalunya ke sana. TMP-nya ada, bisa. Cuma tidak bisa terbiasa. Nggak bisa terbiasa di situ ya. Tapi di situ kelihatan. Kalau tidak pakai anu Pak, bisa kelihatan. Oh, kalau nggak pakai slide ya. Iya. Ya, ya, ya. Kemudian ini kenaikan pangkat yang telah disetujui. Ini ada keterangannya Pak, di sebelah itu ada tombol-tombol lagi. Nah. Kemudian pengguna kita ada admin BKD. Ada testimoni pegawai nggak? Ada Pak, ada terkait dengan kenaikan pangkat ini. Apa dia bilang? Ya, enggak sampai. Tidak usah, tidak usah. Yang menyatakan bahwa mereka rata-rata tidak menyangka Pak, karena kita bikin surprise karena kenaikan pangkat ini selama ini selalu diserahkan terlambat 1 bulan rata-rata setelah TNT berlakunya. Tapi ternyata kemarin dengan kita melakukan sistem ini dengan berkas yang tidak terlalu rumit, kita lakukan upaya-upaya, ternyata bisa kita selesaikan sebelum masa berlakunya Pak. Ini kemarin kenaikan pangkat Oktober kami selesaikan, serahkan pada 31 Agustus bersama dengan launchingnya yang kemarin mobil si cakep. Itu totalnya 300 SK. Sementara sekarang ini ada lagi sekitar 60-an, sementara saya perlu ditandatangani. Ya. Kesimpulannya saja Ya. Supaya saya tidak bertanya lagi, bagaimana Bapak bisa meyakinkan ini kelanjutannya? Nah, oke, kelanjutannya Pak. Nah, Berarti itu masih di tindak lanjut. kalau ini tidak sampai ini berakhir. Tindak lanjutnya Pak, tetap melakukan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada periode jangka pendek. Nah, itu tetap kita lakukan, tetap berlanjut. Melanjutkan kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan yang benar dan jangka panjang. Apa jaminannya? Coba jaminannya Iya. kalau ada. Menetapkan tim IT. Jadi ada SK Bupati Pak. Kami buat. Sudah sekarang sudah jadi. Sudah Pak, ada di sini Pak. Ada di. Saya tidak bisa lagi baca. Ini bukti. Oh ini dukungan semuanya.
sini. Terakhir. Bupati untuk menetapkan tim itu lanjut Pak, tim pengembangan istilahnya. Jadi sementara ini jarang Pak ada pengembangan tiga sistem lagi. Ada si tamu, ada si surat, dan ada si ini sih. Di banyak-banyak sih di sana kita bangun. Ini sudah ada SK-nya Pak, SK Bupati nomor 800/2024 tanggal 14 September kemarin. Pembentukan tim pengembang website dan aplikasi. Nah, ada juga Pak membangun komitmen Pak, ada di situ juga kami lampirkan pernyataan bersama komitmen Bupati, Pak Bupati, Pak Sekda, saya sendiri selaku reformer, termasuk seluruh staf kami bahwa apapun kondisinya saya berikan semangat Pak. Meskipun seandainya saya sudah tidak ada di BKD, ini program harus lanjut. Ini merupakan kebutuhan kita, kebutuhan pegawai untuk bisa kita terus tingkatkan pelayanan kepegawaian. Karena tadi itu core-nya di situ tadi bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat tadi bahwa ASN harus lebih bagus kinerjanya, maka kita awali dulu perbaikan kinerja BKD untuk memberikan pelayanan terbaik kepada ASN itu, supaya mereka betul-betul menikmati pelayanan baik, merasa tidak terabaikan dengan hak kepegawaiannya Pak. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Bapak Bos dan Bapak Surat. Jadi saya pikir sudah jelas Pak, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh reformer ini adalah merupakan hal yang sangat mendukung pelayanan masyarakat, karena pelayanan itu akan terwujud atau kita bisa realisasikan apabila orang yang melayani itu tidak bermasalah. Nah, oleh karena itu dengan pelayanan ini saya kira apa yang menjadi visi kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat kami katakan bahwa itu awal dari proses pelayanan yang prima. Bahkan dari hasil konsultasi kami terus antara reformer dan kami, ada hal yang saya bilang, beli mobil, saya kasih mobil baru Pak ini, saya masukkan anggaran mobil 1-2 untuk memberikan pelayanan, karena saya sama dengan yang dibilang Pak Aswar tadi bahwa jangan-jangan nanti tidak lanjut, sehingga saya pikir saya kasih anggaran biaya tim yang nanti akan memberikan pelayanan, saya kasih misalnya mobil 1 untuk memberikan suatu pelayanan kepada di kecamatan, bukan saja di desa dan kecamatan sebagainya, dan itu digunakan karena ini saya pikir ini sangat strategis sekali Pak, namanya masalah kepegawaian. Oleh karena itu saya pikir bahwa dengan sistem yang dibangun oleh reformer ini adalah merupakan bagian daripada hal-hal yang baru dari kami selaku Sekda, karena bagaimanapun juga antara tugasnya reformer dengan saya sangat berkaitan, karena saya berbeda kepegawaian. Saya sangat mendukung sekali apa yang disampaikan, karena tidak perlu lagi orang kalau ngurus pangkat tidak perlu ke kepegawaian, cukup di kantornya saja dibuka itu dan semua bisa terselesaikan Pak. Sehingga efisiensi waktu, efisiensi dan macam-macam itu bisa tidak ada lagi yang berhubungan langsung dengan semua bisa terlaksana. Salah satu hal yang mereka buktikan, karena pada saat beberapa minggu yang lalu, beberapa SK itu ada 350 ya, 350 SK yang bisa diselesaikan sebelum waktunya, dan saya serahkan sendiri Pak. Saya kepada pegawai bersangkutan dalam suatu upacara yang seremoni ya, yang tadinya berlaku Agustus, ada Oktober ya, 1 Oktober, nah itu sudah selesai bulan Agustus. Ini yang membuat saya bersemangat untuk mendukung mereka, sehingga saya selaku tim anggaran pemerintah daerah memberikan anggaran yang berkaitan dengan ini, dan yang jelas ini tidak boleh berhenti Pak, tidak boleh berhenti. Nah, untuk itu saya kasih mobil baru 1 untuk mereka gunakan dalam rangka pemberian pelayanan, dan website itu saya bukakan satu
posting ya dengan cara yang dia cukup lumayan supaya nanti pegawai bisa mengakses semua apa yang berkaitan dengan masalah kepegawaiannya. Saya kira demikian Pak. Masih ada Satu saran saya saja, upload di YouTube video-videonya teman-teman ya. Masukkan itu supaya video yang akan datang kalau bisa semua modelnya Pak. Jadi itu rujukan. Saya tidak usah bertanya lagi Pak, sudah saya kasih. Oke, baik. Jadi ujian sesungguhnya ini adalah kalau nanti tidak ada lagi pegawai yang terlambat kenaikan pangkatnya, kemudian mereka tidak perlu lagi direpotkan dengan setiap kali mau naik pangkat diminta lagi data-data yang sudah ada tadi. Dan mereka itu karena sudah merasa terlayani administrasi kepegawaiannya, maka mudah-mudahan mereka lebih giat bekerja karena termotivasi bahwa mereka mendapat perhatian. Oleh karena itu ini dilanjutkan terus. Mudah-mudahan sistem sejak ini dikaitkan dengan sistem aplikasi BKN sehingga itu menjadi satu kesatuan. Jangan sampai BKN bangun sistem ini bangun sistem tidak connect itu apa? Nah, mudah-mudahan ini bisa connect sehingga data yang ada di BKN juga menjadi data di sana, tapi ada hostnya di BKN karena BKN hanya menyangkut sistem ya. Hanya beberapa aplikasi termasuk data. Mudah-mudahan ini sistemnya lebih luas lagi pelayanan di komprehensi ini dan barangkali dengan selesainya presentasi ini kita akhiri presentasi ini hasilnya nanti akan ada setelah ada rapat diskusi rapat penentuan dari penguji dan dari Foto-foto itu video tak gabungkan satu-satu fotonya, hasilnya, tapi dikasih situ mas satu ini hasilnya, mas dua ini hasilnya, baru diupload di YouTube di YouTube. Ada contohnya juga saya punya itu di YouTube. Ya integrated supaya semua yang agak bagus itu bisa menjadi referensi bagi yang lain. Karena yang kita butuhkan ini angkatan-angkatan berikutnya juga melakukan hal yang bisa lebih baik lagi dari itu. Saya gelap-gelapin Pak, KPRK. Ini tidak ada namanya perubahan-perubahan, tidak. Ya mudah-mudahan ini lebih nampak hasilnya. Ya, makanya saya berani memasukkan anggaran ini yang semua ya, yang penting apa yang menjadi apa namanya inovasi. Saya ini bagus, saya akan biayai. Makanya saya Pak, karena yang penting kan berkelanjutan ya, hanya kebutuhan kita saya. Ya itu yang paling penting Pak. Sampai selesai diklat tidak ada topi. Saya persoalan ya.